أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ayyuhat thulab wa thalibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan semoga dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmat tersebut selalu ada pada diri kita dan menambahkan pula nikmat-nikmat tersebut. Ayyuhatul thalibat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas namadziju minan nasri fi asri sadril Islam. Contoh-contoh dari prosa pada masa awal Islam. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang prosa, yang mana pada masa awal Islam prosa mengalami perkembangan yang pesat dan meninggalkan syair. Ya. Kemudian dibahas juga tentang macam-macam prosa, yaitu al-khitabah wa rasail. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu contoh dari prosa pada masa awal Islam, itu yang berbentuk khutbah, dan lebih tepatnya adalah khutbah Rasulullah SAW. Nah, khutbatur Rasuli SAW ba'da ma'rakati Hunain. Pidato Rasulullah SAW setelah perang Hunain. Ya, ini ditujukan kepada orang-orang Ansar. Ya ma'syaral ansari ma maqalatu balagatni ankum wa mawjidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai orang-orang Ansar, ucapan-ucapan apa yang telah sampai kepadaku tentang kalian, dan apakah ada suatu hal yang mengganjal yang kalian dapatkan di dalam diri kalian? Alam atikum fa fi dhalalan fahadakumullah. Bukankah aku datang kepada kalian sedangkan kalian berada dalam kesesatan, kemudian Allah tunjukkan kalian. Wa alatan fa aghnakumullah, dan kalian dalam keadaan miskin dan Allah kayakan kalian. Wa a'daan fa allafallahu baina qulubikum, dan kalian dalam keadaan bermusuhan satu sama lain dan Allah satukan di antara hati-hati kalian. Qalu, mereka menjawab, bala lillahi wa rasulihi al-mannu wal fadl. Benar, milik Allah dan Rasulnya lah karunia dan keutamaan. Wa qala, kemudian Rasulullah meneruskan, ala tujibuni ya ma'syaral ansar. Mengapa kalian tidak menjawab, wahai orang-orang Ansar? Qalu, mereka menjawab, wa bimadza nujibuka ya Rasulullah. Dengan apa kami menjawab engkau, wahai Rasulullah? Lillahi al-man wal fadlu. Kepunyaan Allah lah karunia dan keutamaan. Qala, Rasulullah menjawab, amma wallahi law syi'tum laqultum fasadaqtum wa la suddiqtum. Adapun demi Allah, sekiranya kalian mengucapkan dan kalian benar dan akan dibenarkan. Ataitana mukadziban fasaddaqnaka. Bukankah engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan dan kami benarkan engkau. Wa makhzulan fanasarnaka, dan dalam keadaan hina dan kami menolongmu. Wa taridan fa'awainaka, dalam keadaan terusir kemudian kami tampung engkau. Wa ailan fa'asainaka, dan dalam keadaan kekurangan
dan kami cukupkan engkau. Wajadtum fi anfusikum ya ma'saral ansar fi lu'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu. Apakah kalian mendapatkan di dalam diri kalian, wahai orang-orang Ansar, ya, sebuah hasrat kepada dunia, yang mana dengan sekelumit dari dunia itu aku ingin mengambil hati sebuah kaum agar mereka masuk Islam. Wa waqaltukum ila islamikum, dan aku percaya kepada keislaman kalian. Afala tardawna ya ma'syaral ansar ayadhaban nasu bisyai wal ba'ir wa tarji'u bi rasulillahi ila rihalikum. Apakah kalian tidak ridha, wahai orang Ansar, sementara manusia pergi pulang dengan domba-domba dan unta-unta, dan kalian pulang bersama Rasulullah ke rumah-rumah kalian? Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi laulal hijrata lakuntu imra'an minal ansari. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sekiranya bukan karena hijrah, maka aku akan menjadi seseorang dari orang Ansar. Walau salakan nasu syi'ban wa salakal ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansari. Dan sekiranya manusia berjalan pada sebuah bukit dan orang-orang Ansar berjalan di satu bukit yang lain, maka aku akan memilih berjalan di bukit yang orang-orang Ansar lalui. Allahumma arham al-ansara wa abna al-ansari wa abana'il ansari. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak-anak orang Ansar, dan cucu-cucu orang Ansar. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis, fabakal qaumu hatta akhdalu lihahahum wa qalu radina bi rasulillahi qisman wa khatban. Maka orang-orang Ansar, yaitu kaum Ansar itu menangis sampai mereka membasahi jenggot-jenggot mereka, dan mereka menjawab, kami ridha terhadap Rasulullah SAW dalam pembagiannya. Baik, summa munasabatul khutbah, ya, latar belakang khutbah ini adalah ketika, ya, lama intasara al-muslimuna fi Hunain, ketika orang-orang muslim memenangkan pertempuran pada perang Hunain, jumi'at al-ghanaim, terkumpullah ghanimah yang sangat banyak, ya, sampai puluhan ribu ekor unta dan domba. Wa nalat minha Quraisyun wa ahlu Makkah mimman dakhalu hadisan fil Islami. Dan orang-orang Quraisy mendapatkan ghanimah dan orang-orang Makkah yang mana mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Wa kadzalika ba'du qabailil Arab, dan demikian pula sebagian kabilah dari orang Arab. Yang mana dalam pembagian ini Rasulullah sangat royal, ya, sangat royal, sehingga diceritakan seorang Abu Sufyan diberi 100 ekor unta. Kemudian Abu Sufyan meminta untuk anaknya, dua anaknya, Yazid dan Muawiyah, dan Rasulullah berikan masing-masing anaknya itu 100 ekor unta juga. Dan itu Rasulullah SAW memberikan kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang Makkah, dan demikian juga orang dari kabilah Arab yang lain. Walam yuqsam lil ansari minha syai'un, dan orang-orang Ansar ini tidak diberi bagian sedikit pun darinya. Fata'atsaru qalilan, dan mereka terpengaruh, ya, sedikit terpengaruh dengan hal itu. Hatta kasurat al-aqwal, sampai banyak, ya, timbul rumor atau ucapan, ya, yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan pedang-pedang kami masih dalam keadaan basah, berlumuran darah musuh. Tetapi Rasulullah memberikan
ghanimah itu kepada orang-orang Ansor. Semoga Allah mengampuni dosa atau kekeliruan beliau, ya. Sampai seperti itu ucapan dari orang-orang Ansor. Walamma balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi jam'ihim, ya. Dan ketika hal itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengumpulkan mereka. Dan Rasulullah ini memerintahkan kepada seorang sahabat, yaitu yang bernama Sa'ad bin Ubadah, yang mana beliau termasuk orang Ansor. Kemudian setelah terkumpul, ya, summa alqa fihim hadhi al-khutbah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada mereka khutbah ini. Ya. Jadi inilah latar belakang dari khutbah Rasulullah SAW kepada orang-orang Ansar, dan ini adalah termasuk khutbah yang terkenal, ya, karena begitu menyentuh, ya, pidato Rasulullah SAW dan strategi Rasulullah SAW yang membagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu ternyata memang memberi implikasi yang besar, sehingga orang-orang yang belum masuk Islam mendengar hal itu tercengang dan merasa takjub. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah orang yang royal, tidak takut miskin, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu adalah hikmah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang waktu itu belum diketahui oleh orang-orang Ansor. Akan tetapi setelah mendapatkan atau mendengar khutbah ini, orang-orang Ansor rela terhadap keputusan dari Rasulullah SAW. Taib ayuhat tulab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan salah satu contoh prosa, yaitu yang berbentuk pidato, lebih tepatnya pidato dari Rasulullah SAW kepada orang-orang Ansar setelah terjadinya peperangan Hunain. Taib, sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khairal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.